apakah mencintai termasuk takdir? Takdir itu ada mukhayyar, ada musayyar. Ada musayyar, ada mukhayyar. Musayyar diperjalankan, nggak bisa milih. Macam wayang, diperjalankan, nggak bisa milih. Mukhayyar milih. Nah, sekarang cerita masalah cinta. Ini pandai pula orang ini nanya. Nanya cinta pula dia. Cinta itu masuknya ke musayyar atau mukhayyar? Milih itu nggak bisa milih. Mukhayyar bisa milih. Musayyar nggak bisa milih. Cinta bisa milih apa tak bisa? Kan ada judul filmnya, Ketika Cinta Tak Bisa Memilih. Cinta itu tak bisa milih. Tak bisa kita paksa orang untuk jatuh cinta. Sampai akhirnya Qais sampai mati tak bisa cinta kepada yang lain. Hanya Laila itu saja di biji matanya. Maka disebut dengan Laila Majnun. Qais itu gila-gila kepada Laila. Jadi cinta tak bisa milih. Jadi kalau kita cinta sama orang, itu tak bisa milih, tak bisa benci, tidak. Yang bisa memilih dengan tak memilih itu adalah efek cinta. Itu dia. Kita cinta sama orang, tak bisa milih. Tapi efek jadi cinta, SMS atau enggak ya, ajak nonton atau enggak ya, pegangan tangan atau enggak ya, boncengan atau enggak ya, itu bisa milih. Gimana jemaah? Paham? Saya ulang sekali lagi. Cinta atau enggak cinta, enggak bisa milih. Tapi efek dari cinta, bisa milih. Pak Ustadz, saya cinta dengan teman sekelas saya. Enggak bisa milih. Itulah yang disebut dengan panah asmara. Kalau kau sudah cinta, enggak bisa milih. Tapi efek cinta, bisa milih. Setelah kau cinta, lalu kemudian mau action, minta nomornya atau enggak ya? Milih. Setelah dapat nomornya, ngajak jalan atau enggak ya? Nonton atau enggak ya? Boncengan atau enggak ya? Maka ketika orang mencinta, enggak dosa. Karena dia tak bisa memilih. Tapi ketika melakukan efek cinta, baru dosa. Di situ baru ada hukum syariat. Syariat itu hanya menghukum pada mukhayyar. Dia tidak pada musayyar. Jelimet gaji cinta nih Pak Ustadz. Jangan tanya cinta. Tak ada cinta tuh. Kata kepala sekolah kami dulu, almarhum Pak Hasanuddin Husin. Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang yang sulit dan sudah lama tak sembuh-sembuh. Kemudian untuk membantu supaya segera lepas dari rasa sakit, keluarganya minta doa dari seorang ustadz. Tak lama kemudian meninggal. Pertanyaannya, apakah ada ilmu seperti itu Pak Ustadz? Memang dia udah mau mati. Inilah tauhid dari Pak Taufik. Memang orang itu udah mau mati. Kalau memang tak mati, kata Allah, beratus berjuta orang berdoa tak mati-mati. Berapa banyak orang yang stroke bertahun-tahun tak mati-mati. Tapi ada orang tak sakit, batuk mati. Dan kalau ada, maka apa hukumnya Pak Ustadz? Kita hanya berdoa. Orang yang mendoakan pun tak tahu. Orang yang mendoakan itu pun tak tahu bahwa doa itu mati. Guru saya dulu, guru tauhid yang mengajar kitab Dasuki ala Ummil Barahin. Datanglah orang minta doa sama dia, minta air. Dikasihnya air. Balik orang itu kasih minum, mati. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah mati. Alhamdulillah pula kata orang itu. Dan dia hanya minta doa, ya Allah, ini hamba engkau sedang sakit, tolong dia ya Allah. La haula wa la quwata illa billah.
Kalau ada orang minta doa, bacakan Al-Fatihah seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis ma'tsur. Al-Fatihah, qul huwallahu 3 kali, qul rabbil falaq, qul rabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin min kulli 'ainil lamma. Awal Al-Baqarah. Ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kita kasihkan air, minumnya, mati dia. Itu bukan kehendak kita. Kalau sampai kita katakan karena doaku tadilah mati, oh syirik kita. Ya udah kita kaji tadi tauhid, kita udah puncak tauhid. Ustaz, mohon penjelasan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mazhabnya apa yang beliau anut? Bolehkah kami mengamalkan doa dan bacaan beliau? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mazhab Hambali. Beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tinggal di Irak, Baghdad. Ulama wali Allah yang riwayat tentang karomah-karomahnya paling banyak terpercaya dengan riwayat yang sahih menurut Imam Nawawi adalah Abdul Qadir Jilani. Oleh sebab itu disebut dia dengan Qutubul Ghaus, Sultanul Aulia, sultannya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz, bagaimana sikap kita jika tinggal tetangganya banyak non-muslim? Apakah harus pindah? Bapak tinggalnya di mana? Kalau tinggalnya di Amerika, banyak non-muslim. Tinggal di Australia, keliling non-muslim. Kalau kira-kira dengan ada di situ terganggu iman anak-anak bapak, khawatir bapak mereka tak berjilbab, maka kita disuruh untuk da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tak meragukanmu. Tapi kalau bertetangga dengan non-muslim itu tidak merusak agama bapak, akidah tak rusak, mereka pula tak peduli tentang keyakinan bapak, syukur-syukur bisa pula bapak berdakwah di situ. Baik. Jadi jawabannya lihat situasi dan kondisi. Ustaz, teman saya seorang janda dan sekarang sudah menemukan tambatan hatinya. Calonnya melamar ke orang tuanya. Bapak mengizinkan tapi ibunya tidak. Apakah boleh menikah tanpa izin ibu? Wa amruhum syura bainahum. Musyawarahlah. Bu, ini ada orang yang mau meminang, Bu. Aku tak setuju kalau sama dia. Tapi nanti ibu dikasihnya cincin 1. Enggak setuju, katanya. Dah mulai lembut dia. Kalau 2, Bu, nikahlah. Musyawarahlah. Lembutkanlah hati mak tu. Kenapa dia tak suka? Kenapa ibu tak suka sama abang tu? Apa salah dia? Apakah karena sukunya? Bukan. Apakah karena uang pinangannya? Tidak. Apa karena dia tak ganteng? Tidak juga. Jadi kenapa mak tak setuju? Ayah dia itu mantan aku dulu. Musyawarahkanlah.